Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Salam anak-anak sekolah minggu, salam sehat, dan salam semangat. Kebaktian minggu hari ini kita masih online ya anak-anak. Ibu berharap kita semua mematuhi aturan pemerintah, yaitu untuk tidak berkumpul dengan orang banyak, kecuali dengan anggota keluarga kita sendiri. Dan jangan berada di tempat keramaian, karena anak-anak usia sekolah masih sangat rentan terkena virus COVID-19 yang sampai saat ini masih belum ada vaksinnya ya, dan belum ada obatnya. Guru-guru sekolah minggu dan gereja Kristen Pasundan sudah menyediakan ibadah sekolah minggu secara online ini di YouTube channel GKP Rangkas Bitung. Supaya nggak ketinggalan informasinya, anak-anak bisa mensubscribe-nya. Oke? Jangan lupa setelah selesai ibadah, anak-anak dapat men-share log dan mengirimkan foto kalian yang sedang mengikuti kebaktian online. Nanti setiap minggunya guru-guru sekolah minggu akan menampilkan nama dan foto anak-anak semua. Dan untuk hari ini, Ibu akan tampilkan absensi untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pada tanggal 11 Oktober. Ibu mengabsensi berdasarkan foto dan share kalian ya. Dan ini anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online tanggal 11 Oktober 2020.
Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan pimpin dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mohon Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Janet. Hai Nancy. Wah, kalau kita berhalo-halo dan berhai-hai begini, saya jadi ingat waktu sekolah minggu di gereja dan kita masih bertemu muka langsung sama guru sekolah minggunya. Apa itu Nancy? Itu loh, sapaan kalau saya bilang halo, adik-adik jawabnya hai, dan sebaliknya begitu. Kenapa nggak kita coba aja sekarang? Biar teman-teman yang di rumah pada semangat. Nah, benar sekali. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman dengan menyapa hai dan teman-teman jawabnya halo. Sebaliknya, jika saya sapa halo, teman-teman jawabnya dengan hai. Kalau saya sapa dengan shalom, Nah, teman-teman dan adik-adik semua balas sapa dengan puji Tuhan, haleluya. Kita coba ya. Halo, halo. hai hai. Hai, hai. Halo halo. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Semangat sekali kita semua ya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri dan sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo teman-teman bangkit berdiri. Tuhan
ketika hujan besar dan petirnya keras banget. Terus ditambah angin seperti angin puyuh. Takut banget. Oh, begitu. Kalau kamu pernah merasa sendiri? Belum pernah sih kalau merasa sendiri. Soalnya di rumah ramai terus. Oh, ya sudah. Kalau mama papa lagi di luar rumah, kan ada Anom, Kak Rijis, Kak Sindri, dan Kak Jepon. Oh iya ya, kamu kan keluarga besar ya Jen ya. Kalau kamu pernah merasa sedih nggak gitu? Pernah, sedih saya pernah. Tapi pas saya sedih, saya ingat lagu ini. Hanya satu sobatku yang setia. Lagu ini bikin sedih dan kesepian, saya berganti tenang dan gembira. Wah, lagunya seperti apa itu? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ayo kita nyanyi. Ayo teman-teman, semangat. Sampai pagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ini lagi ya teman-teman. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita persiapkan uang dan masukkan dalam amplop persembahan. Persembahan diserahkan kepada kedua orang tua dan orang tua yang akan membawanya ke gereja. Selama mengumpulkan persembahan, kita sama-sama bernyanyi KJ 152 bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Dan semoga persembahan ini bisa berguna bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita persiapkan Alkitabnya ya teman-teman, dan kita akan membaca bergantian. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sebelumnya kita membaca Alkitab, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membaca Alkitab, pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk mendapati peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semuanya yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Tentunya semangat dan sehat ya. Nah adik-adik, saat ini kamu orang mau cerita nih ya. Adik-adik udah siap semua? Ya, kalau sudah, kamu orang mau bertanya nih. Adik-adik pasti tahu apa itu persembahan. Ayo, siapa yang tahu? Oh iya ya. Persembahan itu mengembalikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kalau di kebaktian kita sekolah minggu di gereja, biasanya ya persembahan itu adalah amplop ya yang berisi uang ya, tidak boleh dilipat-lipat ya. Terus kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Ya. Kakak hari ini ingin bercerita mengenai persembahan seorang janda yang miskin. Ya, kisahnya ada di, nah kita buka lagi ya. Ada di
Markus 12 ayat 41 sampai 44 yang tadi kita sudah baca dan melihat ilustrasi gambarnya ya. Nah, adik-adik, memberi persembahan adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk menghadap persembahan. Atau kalau sekarang ini di gereja ada kotak persembahan ya. Banyak orang yang datang memberi persembahannya. Banyak juga orang yang kaya yang memasukkan persembahan dalam jumlah yang besar adik-adik. Ya, lalu dilihatnya ada seorang janda miskin adik-adik ya, yang memberikan persembahan. Itu adik-adik mau tahu nggak jumlahnya? Nah, persembahan janda miskin itu ada 2 peser atau sama dengan 1 duit ya. Ia memiliki 2 koin ya, yang nilainya paling rendah dalam bahasa Yunani disebut lepton. Ya, lepton adalah koin yang nilainya terkecil dalam mata uang Ibrani. Kalau kita bandingkan sekarang ya adik-adik, mata uang kita yang paling kecil 1000 kali ya? Oh, bukan. Masih ada yang lebih kecil lagi ya? 500. Ternyata masih ada yang lebih kecil lagi ya? Iya, yang paling kecil adalah 100 adik-adik. Ya, uang logam kita ada yang paling kecil 100 rupiah. Tapi itu pun sekarang tidak dipakai untuk membeli sesuatu. Biasanya ya, kalau uang 100 rupiah ini kita bisa dapatkan kalau kita membeli di Alfa atau di Indomaret, dan itu kembaliannya biasanya uang logam 100 rupiah. Nah adik-adik, nilai 2 peser kalau dinilai dalam mata uang sekarang itu 1 koin sama dengan 1/8 sen. Kalau dikuruskan ke dalam dolar itu 13.000, berarti hasilnya 1.625 rupiah ya. Dan janda tadi memberikan 2 keping adik-adik ya, berarti 2 dikali 1.625 rupiah, hasilnya 3.250 rupiah. Ya. Yesus memperhatikan janda yang memberikan persembahan tadi, dan kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ya, itu ada di Markus 12 ayat 43. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, berapa sih nilainya saat ini? 3.000 rupiah itu ya. Buat beli bakso aja tidak cukup ya adik-adik ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa janda tadi memberikan lebih banyak dari orang-orang yang kaya tadi. Adik-adik tahu karena apa coba? Tahu nggak? Iya, karena janda miskin itu memberi dari seluruh nafkahnya. Dia memberi dari apa yang dia punya adik-adik ya, seluruhnya ya, karena dia memberikan semua uangnya semuanya yang diberikan, berarti dia tidak punya apa-apa lagi untuk membeli makan ataupun yang lainnya ya. Janda tadi, ibu tadi, dia percaya kalau Tuhan sepenuhnya akan memelihara hidupnya. Kakak dan adik-adik semua sudah diberikan berkat dan karunia yang berlimpah dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Karena itu, hanya kepada Tuhan saja kita menyerahkan apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak perlu khawatir dan cemas seberapa banyak yang bisa kita berikan sebagai persembahan dan seberapa banyak yang diberikan untuk Tuhan. Ya, milikilah hati seperti janda miskin yang selalu memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa meskipun harus memberikan seluruh yang ia miliki, ia tetap yakin bahwa ia sendiri tidak akan kekurangan. Karena apa adik-adik? Karena Allah sendirilah yang akan menambahkan berkat-Nya
bagi kita semua, asalkan kakak dan adik-adik selalu percaya bahwa ketika kita ikhlas memberi, maka kita pun tidak akan pernah merasa kekurangan. Ya, jadi kita harus terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bersuka cita dan selalu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekian ya cerita dari Kak Flora. Adik-adik harus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Tangannya kita lipat ya, kita berdoa semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada minggu ini kami boleh mendengarkan cerita. Tuhan, berkati kami dan ajari kami untuk menjadi seperti janda miskin tadi yang memberikan dengan penuh rasa ikhlas dan kerelaan. Tuhan, kami menyerahkan sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, siapa yang mendengarkan firman Tuhan sampai selesai? Saya berharap kita semua mendengarkan dan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan yang disampaikan oleh Kak Flora. Ya sih, ternyata menjadi bagian dalam kebaktian online ini seru dan menyenangkan ya. Saya banyak belajar tentang keberanian dan percaya diri. Saya pun minggu kemarin juga sama seperti Janet, tapi sekarang saya sudah lebih banyak belajar. Lalu setelah ini apa? Kita akan menyanyi lagu T-A-A-T. Semoga kita pun menjadi anak yang taat. Mari teman-teman, kita berdiri. kecil, kemudian kelas tangguh. Sebelum pulang, sebaiknya kita bersatu dalam doa dulu. Kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, baik adik-adik yang di rumah, sehingga ke depannya dalam segala melakukan segala aktivitas kita selalu disertai dan berkati Tuhan. Dan ibadah tadi yang sudah kita lakukan kiranya juga menjadi berkat bagi kita
semua. Sekarang lipat tangannya yang cantik ya, yang cakep ya. Kemudian tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan melalui cerita tentang firman-Mu kiranya benar-benar hidup di dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami sebagai adik-adik kecil untuk memahaminya, mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nanti ya, adik-adik bisa melihat tayangan siapa yang berulang tahun minggu ini. Nah, dimulai dari Senin ketemu lagi sampai Minggu. Kakak dan seluruh guru sekolah minggu dan ibu pendeta mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, tetap diberi kesehatan dan diberikan kecerdasan dan tetap setia menjadi anak Tuhan. Oke? Nah, tayangannya boleh dilihat ya, yang berulang tahun teman-temannya nanti juga boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat kita, yaitu Kidung Jemaat 384 maaf ya, 384 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Yang belum tahu diikuti, karena 3 ayat pelan-pelan ya sayangnya, harus dibiasakan. Oke? Sip, bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan, judulnya Allah Bapa melindungi. Pada pagi hari ini, kita ketemu minggu depan. Shalom.